Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Hanasyamini Putri dari kelas D3 Manajemen Pemasaran 4401. Di sini saya akan menjelaskan dari kasus permasalahan buruh migran Indonesia pada sektor publik, yang dimana pemain dan perannya yaitu ada buruh migran Indonesia atau BMI, wanita atau tenaga kerja TKW, yang berperan sebagai pekerja yang terkena eksploitasi atau perlakuan atau tindakan yang melawan hukum. Jadi kayak perilaku yang menyimpang. Lalu pemain perannya itu ada majikan atau pihak pemberi pekerjaan yang bertindak sebagai eksploitasi kepada buruh migran Indonesia atau BMI. Lalu ada pemain juga yaitu Kepala Badan Nasional Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia, yang dimana perannya itu dia yang mempunyai wewenang dalam penempatan dan penyaluran tenaga kerja. Selanjutnya ada Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau BNPTKI, yang dimana lembaga itu berperan dalam penempatan tenaga kerja di Indonesia. Selanjutnya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI, yang merupakan mitra kerja Departemen Tenaga Kerja yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan proses antar kerja baik di dalam maupun ke luar negeri. Lalu selanjutnya isu dari permasalahan kasus ini adalah yaitu kurangnya kesiapan diri baik dari segi mental maupun bahasa. Dan selanjutnya kekurangan pengetahuan dan keterampilan buruh migran Indonesia atau BMI seringkali dimanfaatkan agen atau jaringan yang untuk meraup keuntungannya sebanyak mungkin dengan mengeksploitasi buruh migran Indonesia atau BMI melalui kerja paksa. Lalu dalam bahasa Belanda dinamakan dengan kerja rodi ya. Isu permasalahan selanjutnya ada pelanggaran prosedur pengiriman oleh agen PJTKI. Lalu pemalsuan dokumen ketenaga kerjaan, pengawasan yang lemah terhadap PJTKI, adanya jaringan kriminal yang dimainkan oleh agen, calo, dan oknum pegawai pemerintah. Lalu isu permasalahan terakhir ada pekerja wanita yang sering menghadapi berbagai kasus seperti eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, dan tindakan kekerasan. Lalu selanjutnya adalah masalah legalitas pemberangkatan korban kekerasan atau konflik dengan majikan, pelecehan seksual, dan penggajian. Lalu selanjutnya ada bentuk penganiayaan yang sudah sering dialami oleh BMI atau buruh migran Indonesia, seperti tidak mendapatkan gaji ataupun gaji mereka dipotong untuk pembiayaan perjalanan. Selanjutnya urusan keimigrasian atau overstay, penyalahgunaan visa. Selanjutnya paspor yang dikuasai oleh majikan atau agen merupakan masalah yang sangat serius yang dialami oleh buruh migran Indonesia atau BMI. Yang terakhir kasusnya yaitu penguasaan bahasa asing yang minim serta kurangnya pengenalan budaya negara tujuan buruh migran Indonesia. Lalu untuk rekomendasi pemecahan masalahnya yaitu rehabilitasi buruh migran Indonesia atau BMI di seluruh negara untuk mengetahui keterampilan dan kondisi pekerjaannya. Lalu pemerintah Indonesia seharusnya melakukan rehabilitasi peraturan dan undang-undang atau disebut juga dengan evaluasi ketenaga kerjaan sehingga dapat menyiapkan pekerja yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu perjanjian kerjasama buruh dengan
negara-negara tempat di mana terdapat buruh migran sebagai upaya perlindungan para buruh migran Indonesia atau BMI agar tidak terjadi perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang menyimpang, perlakuan eksploitasi dari majikan maupun oleh pemberi pekerjaan tersebut. Lalu, solusi terbaik dan alasan dan pertimbangannya, ya menurut saya solusi terbaik atau solusi alternatifnya dari kasus ini, kita bisa menawarkan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial agar dapat meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI agar tidak terjadi lagi yang dinamakan tindakan yang kriminal, tindakan kekerasan maupun eksploitasi dalam melaksanakan proses penyaluran buruh migran Indonesia atau BMI, yang dimana mereka mengikuti ketentuan yang berlaku seperti pemberian pelatihan, termasuk pelatihan bahasa asing dan pengenalan budaya negara tujuan sebelum diberangkatkan atau pemberangkatan. Lalu calon BMI atau buruh migran Indonesia perlu diberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai baik hak dan kewajiban sebagai pekerja migran dan dapat menyalurkan informasi pengaduan dengan pertimbangan jika mendapatkan perlakuan yang melanggar hak-hak mereka, serta mereka juga harus mendapatkan pendampingan dan pembelaan atau keadilan dari perwakilan Indonesia, dan di mana di setiap konsulat jenderal Republik Indonesia atau KJRI sebaiknya dibuka atas sosial yang menugaskan pekerjaan sosial profesional dengan lisensi internasional yang dapat membantu buruh migran Indonesia atau BNI ketika menghadapi permasalahan. Untuk analisisnya, kelemahan wanita sering dimanfaatkan oleh agen atau jaringannya dengan cara menipu atau memaksa. Terdapat beberapa kasus wanita yang kurang mampu dijual ke dalam pelacuran setelah mereka terjebak dan berada di negara asing. Mereka tidak dapat bertutur bahasa asing. Kebanyakan wanita ini dipaksa bekerja dengan beban kerja yang berat dan waktu yang kerja yang panjang, serta diberi tempat tinggal yang kotor dan tidak sehat, dan tidak diperlakukan dengan adil dan dengan layak. Tidak diperlakukan seperti manusia, kasarnya begitu. Mereka juga mengalami perlakuan kekerasan, pengucilan, dibebani hutang, denda, dan mengalami pelecehan seksual, pengurungan, bahkan tidak dapat membayar bayaran sama sekali atau gaji. Sebuah survei di Cina untuk buruh migran di sektor publik seperti pekerja di bidang perkebunan mekanik menemukan bahwa legitimasi hak dan minat pekerja sering dilanggar oleh majikan atau perusahaan tersebut. Dan tentunya masalah tersebut termasuk kurangnya perlindungan kepada buruh, gaji perempuan yang lebih rendah, dan penundaan pembayaran gaji. Lalu pelatihan setelah tiba di negara tujuan bervariasi antara 2 hari atau 3 hari atau 4 hari atau 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan 3 bulan. Materi yang didapatkan seperti prosedur perusahaan, tata cara pengoperasian mesin atau alat, keselamatan dan kesehatan kerja, peraturan yang harus dipatuhi, serta disiplin kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang berpengaruh terhadap pengarah tenaga kerja tidak memperhatikan aspek kesiapan calon buruh migran Indonesia atau calon BMI
baik dari aspek keterampilan maupun mentalitas dan budaya untuk menjalankan kewajibannya sebagai pekerja migran. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang berdasarkan pengarah tenaga kerja tidak memperhatikan aspek kesiapan calon buruh migran Indonesia atau calon BMI, baik dari aspek keterampilan maupun mentalitas dan budaya untuk menjalankan kewajibannya sebagai pekerja migran atau calon buruh migran Indonesia, yang dimana mereka kurang diberi pemahaman tentang hak-hak mereka yang sebenarnya untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk eksploitasi, perlakuan yang tidak adil, dan tindakan kekerasan dan sebagainya, baik secara hukum nasional maupun internasional. Sekian penjelasan dari saya mengenai kasus permasalahan buruh migran Indonesia pada sektor publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.